Bab 3091. Segera, Harvey yang menerima balasan tersebut menelepon ke ponsel Kim. Setelah Charlie menjawab telepon, dia menyalakan speaker dan menyerahkan telepon kepada Kim. Di telepon, Harvey bertanya dengan ragu-ragu, "Kim, apakah kamu di sana?" Ketika Kim mendengar suara ayahnya, dia tiba-tiba merasa sedih dan menangis. "Ayah! Ayah, selamatkan aku, ayah! Seseorang di sini ingin mengirim saya ke kapal sebagai anggota awak selama 3 tahun. Saya tidak diizinkan turun di tengah, ayah. Cepat dan temukan cara untuk menyelamatkanku kembali." Harvey berkata dengan memalukan, "Kim, ayah mungkin tidak dapat membantumu dalam masalah ini." "Apa?" Kim pingsan dan berseru, "Ayah! Saya masih harus menghadiri konser Sarah. Saya harus mempersiapkan konser pribadi saya musim depan. Anda tidak bisa meninggalkan saya sendiri, ayah. Kamu masih memikirkan tentang konser sampah itu?" Harvey dengan marah menegur, "Kapan kamu akan menjadi dewasa dan sedikit tumbuh? Tidakkah Anda pikir Anda telah menyebabkan cukup banyak masalah? Jangan berpikir bahwa saya bisa menyelamatkan Anda setiap kali Anda membuat kesalahan. Menyeka Bu Titi Anda, saya akan mengatakan yang sebenarnya. Saya tidak dapat membantu Anda saat Anda dalam masalah kali ini. Anda dapat menghapus Bu Titi Anda sendiri. Jika kamu tidak bisa menghapusnya, jangan pegang saja padaku." Kim tiba-tiba menangis dan terisak, "Ayah! Kamu tidak bisa begitu kejam, aku akan mati jika kamu tidak menyelamatkanku, ayah." Harvey membenci besi dan baja dan menegur, "Kim, kapan kamu akan dewasa? Ayah sedang membicarakanmu. Tidakkah Anda menyadari bahwa dalam hal ini saya tidak berdaya? Kamu sekarang apa yang harus kami lakukan adalah tidak meminta saya untuk menyelamatkan Anda, atau memarahi saya karena kejam, tetapi untuk belajar dari rasa sakit, merenungkan masalah Anda sendiri, dan kemudian bekerja dengan baik dalam 3 tahun ke depan." Kim tidak tahan untuk tidak mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Charlie, berpikir dengan putus asa, sepertinya kekuatan Charlie memang jauh lebih kuat dari yang saya kira. Jika tidak mungkin Cynthia memohon dengan sia-sia, dan bahkan ayahnya tidak dapat melakukan apa-apa. Sepertinya 3 tahun ke depan saya akan dihabiskan dengan hidup di laut. Saya benar-benar tidak bisa pergi. Saat ini, Charlie berkata, "Oke, waktunya hampir habis, tetaplah di sini." Harvey di ujung telepon dengan tergesa-gesa memohon, "Tuan Wade, putra saya yang nakal benar-benar membuat masalah bagi Anda. Tolong rawat dia di masa depan." Charlie tersenyum dan bertanya, "Kamu sepertinya sangat mengenal bibiku?" Harvey buru-buru berkata, "Ini teman sekelas dan teman lama selama bertahun-tahun." Charlie mendengus, seolah-olah dia telah melihat semuanya, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Aku bisa membiarkan bibiku yang sangat egois dan mencintai wajahnya sampai ke tulangnya, meletakkan tubuhnya, meletakkan kebencian padaku, dan dengan rendah hati membantu menengahi. Saya melihat hubungan kalian berdua harus lebih dari sekedar teman sekelas lama dan teman lama. Maukah kamu menjadi pamanku suatu hari nanti?" Bab 3092. Ketika Harvey mendengar ini, dia sangat malu sehingga dia merinding di sekujur tubuhnya di sisi lain telepon. Segera, dia dengan cepat menyangkal, "Tuan Wade, Anda telah salah paham. Bibi Anda dan saya benar-benar hanya teman sekelas lama dan teman baik. Sama sekali tidak ada yang tidak tepat. Cynthia belum menceraikan pasangan aslinya." Harvey tentu saja tidak berani membongkar hubungan keduanya. Sebaliknya, jika menyebar, tidak hanya dia dan Cynthia akan didiskreditkan, tetapi keluarga Wade juga pasti akan memaksanya untuk memutuskan semua kontak dengannya demi wajah. Bahkan jika Cynthia benar-benar mencintainya dan bersikeras untuk menikahinya, keluarga Wade tidak dapat setuju, karena mereka tidak mampu untuk kehilangan orang tersebut. Dengan cara itu, dia dan Cynthia tidak akan pernah mau berkumpul secara terbuka sepanjang hidup mereka. Jika dia bersikeras, aku takut Cynthia akan menyinggung orang tua itu dan ikut dengannya, mungkin dalam kasus ini dia tidak akan mendapatkan warisan terakhir. Oleh karena itu, Harvey tahu betul di dalam hatinya bahwa dia harus merahasiakan ini, setidaknya setelah lelaki tua Wade mengendarai kren ke barat, dan Cynthia serta pasangan aslinya secara resmi bercerai. Benda ini tidak bisa dirilis ke publik. Melihat dia buru-buru membantahnya, Charlie sudah lama mengkonfirmasi hubungan antara dia dan Cynthia. Baginya, dia telah mengembangkan kemampuan untuk menganalisis berbagai hal secara logis.
Jika sesuatu terlihat tidak normal, pasti ada sesuatu yang dalam di dalamnya. Ketika Cynthia ditahan oleh Charlie di Aurous Hill pada awalnya, dia tidak segan untuk mengatakan apapun dan berteriak-teriak di rumah sewaan sepanjang hari. Sehingga Orville harus memperhatikan dan membiarkan semua tetangga yang tinggal di sekitarnya pindah sementara. Dengan kepribadiannya yang tidak puas, bagaimana dia bisa rela mengesampingkan wajahnya dan menjadi perantara untuk putra seorang teman lama? Dia bahkan tidak keluar dan menjadi perantara untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, di permukaan, perilakunya kali ini sangat tidak normal, dan tampaknya itu sangat tidak sesuai dengan kepribadiannya. Tetapi semakin sering hal ini terjadi, semakin representatif Harvey memegang status tinggi di benak Cynthia dan sangat penting baginya. Seorang wanita yang berusia hampir 50 tahun telah berpisah dari suaminya selama beberapa tahun, dan pada saat yang sama memperlakukan pria lain dengan sangat serius. Tidak peduli bagaimana menjawab pertanyaan ini, hasil akhirnya adalah dua kata, perselingkuhan. Bab 3093. Namun, Charlie tidak banyak bicara, tapi tersenyum acuh tak acuh, sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Setelah berbicara, dia memeriksa waktu dan berkata, "Oke, jangan banyak bicara. Saya akan meminta seseorang mengatur kapal penangkap ikan untuk operasi lepas pantai sebentar lagi. Kemudian biarkan putranya naik dan mengalaminya, dan menunggu kapal barang laut di sisi saya siap. Dia bisa kembali dan naik ke kapal." Harvey merasa tertekan untuk beberapa saat, tapi dia hanya bisa menghela nafas. "Kalau begitu tolong jaga dia, Tuan Wade." Saat ini, Kim benar-benar seperti abu di hatinya. Dia tidak bisa membayangkan bahwa dia masih menjadi bintang top di industri musik beberapa jam yang lalu, dan setelah beberapa jam, dia akan menjadi tawanan Charlie. Terlebih lagi, menurut pernyataan Charlie, dia bahkan tidak bisa tinggal di Aurous Hill selama beberapa hari, dan dia akan dikirim ke kapal nelayan untuk menjalani kehidupan. Kondisi kapal penangkap ikan pasti jauh lebih buruk daripada kapal barang besar. Terlepas dari hal-hal lain, perahu-perahu penangkap ikan itu berukuran kecil, dan mereka pasti bergoyang lebih parah di laut. Apalagi bau ikan pasti ada di mana-mana, dan kondisinya pasti susah. Namun, dia sendirian dan tidak berdaya di Aurous Hill saat ini. Dia benar-benar tidak berani meneriaki Charlie lagi, tapi dia hanya bisa meneteskan air mata dan menahannya dalam diam. Sebagai ular lokal, Orville dengan cepat menemukan sumber daya perahu nelayan yang cocok untuk Kim. Setelah Orville membuat panggilan telepon, dia berlari kembali ke Charlie dengan penuh semangat dan berkata, "Tuan, untuk memberitahumu, Kim ini benar-benar beruntung." Begitu Kim mendengar ini, harapan yang baik tiba-tiba muncul di hatinya, dan dia berpikir, mungkinkah mereka tidak dapat menemukan sumber daya kapal penangkap ikan yang sesuai, jadi saya tidak harus naik perahu nelayan untuk mengalami kehidupan? Saat ini, Charlie juga dengan penasaran bertanya kepada Orville, "Kenapa begitu?" Orville tersenyum dan berkata, "Saya memiliki perusahaan perikanan di Kabupaten Feng, yang berjarak sekitar 200 km dari Aurous Hill. Adik laki-laki saya yang bertanggung jawab atas itu. Saya baru saja menelepon dan bertanya. Mereka kebetulan memiliki 2 perahu nelayan. Untuk bekerja di Laut Cina Selatan, beberapa perahu yang ada di tangan perusahaan perikanan tersebut semuanya merupakan kapal penangkap ikan berukuran sedang. Kapal jenis ini memiliki tonase terbatas, jadi Anda tidak bisa pergi terlalu jauh. Umumnya, Anda bekerja di dekat Laut Cina Selatan. Kembali, sekitar 1 bulan atau lebih. Mereka sedang memuat persediaan sekarang dan akan berlayar tepat waktu pada pukul 8 besok pagi." Charlie memperkirakan dengan sumber daya yang ada di tangan Siu, 1 bulan kemudian, bisnis transportasi laut yang ia dan joint venture juga harus bisa dijalankan, lalu memindahkan Kim ke kapal barang. Tetapi jika dia tidak bisa bangun dalam waktu sebulan, ajak dia untuk mengikuti perahu nelayan beberapa kali lagi. Jadi dia mengangguk, "Oke, pilih yang ini." Bab 3094. Ketika Kim mendengar ini, matanya tiba-tiba menjadi gelap. "Itu akan berlayar besok pagi. Ini terlalu mendadak, kan?" Begitu memikirkan hal ini, dia mendengar Charlie berkata, "Agak terlambat untuk berlayar besok pagi. Karena itu perusahaan Anda, beritahu saudara-saudara Anda, bekerja keras untuk mempercepat, dan upayakan untuk menginstal sebelum jam 8 malam ini. Dapatkan persediaan, lalu berangkat lebih awal."
Tidak masalah jika jalannya bisa lebih lambat. Yang penting adalah membiarkan Tuan Zhong naik ke kapal lebih awal. Keinginan Kim untuk hidup hilang. Orvel tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, Tuan, saya akan menelepon. Charlie mengangguk puas, dan berkata kepada Isaac, Isaac, lalu kamu atur helikopter dan kirim dia langsung, dan kamu bisa kirim dia naik begitu dia mendarat, jangan tunda lagi. Isaac segera berkata, oke Tuan Muda. Setelah itu, Isaac segera meminta alamat Orvel. Setelah Orvel berkomunikasi dengan bawahannya di sana, dia langsung membiarkan beberapa bawahannya naik helikopter dan mengirim Kim yang menangis ke Kabupaten Feng di sepanjang pantai. Setelah Kim dibawa pergi, Charlie memandang Orvel dan bertanya sambil tersenyum, Orvel, mengapa Anda memiliki perusahaan perikanan di tangan Anda? Saya belum pernah mendengar Anda menyebutkannya sebelumnya. Orvel buru-buru berkata, Tuan Wade, Anda tidak tahu bahwa kami adalah orang-orang yang mengambil bagian dalam permainan. Pada dasarnya, kita bisa melakukan segalanya. Saya belum belajar banyak, dan saya tidak tahu terlalu banyak tentang bisnis, jadi saya suka investasi adalah transaksi yang sederhana dan langsung. Setelah itu, dia menjelaskan, di sebagian besar bisnis saya menggunakan beberapa sumber daya di jalan, membuka saluran, mendaftarkan perusahaan, dan kemudian mengatur beberapa saudara untuk memulai secara langsung. Hal yang sama berlaku untuk perusahaan perikanan. Saya punya teman dan kenalan di sana. Departemen Maritim lokal memiliki hubungan yang baik dengan saya. Jadi saya mendaftarkan sebuah perusahaan, menyewa 5 atau 6 kapal penangkap ikan, dan mengirim beberapa adik laki-laki untuk mengelolanya. Pada dasarnya, saya dapat memperoleh laba bersih 1 atau 2 juta yuan setahun. Saya membuka beberapa bisnis lagi dan mendapatkan penghasilan. Bagi Orvel, dia tidak memiliki bisnis yang bisa tumbuh lebih besar dan lebih kuat. Lagi pula, tidak ada daya saing inti, jadi dia hanya bisa mendapatkan 1 atau 2 juta di sini, dan 1 atau 2 juta di sana. Setelah mengumpulkan lebih banyak, dia tidak hanya dapat memberi makan lebih banyak orang, tetapi dia juga mendapatkan lebih banyak keuntungan. Sedikit gulungan menjadi lebih besar dan lebih besar. Charlie menganggukkan kepalanya dengan pengertian, dan juga bermaksud untuk membuat 5 genggam bisnis, jadi dia tersenyum dan berkata, jika berminat, setelah bisnis pelayaran laut dimulai, bisnis pengadaan perlengkapan penunjang akan diserahkan kepada Anda untuk dikerjakan. Sejauh yang saya tahu, setiap kapal tanker kargo yang melaju di laut harus menyiapkan berbagai bahan dalam jumlah besar sebelum berangkat. Daripada membagikan bisnis ini kepada orang luar, lebih baik menyerahkannya kepada seseorang yang akrab dan terpercaya. Ketika Orvel mendengar ini, seluruh orang sudah sangat bersemangat, tetapi masih sedikit khawatir dan berkata, Guru, saya khawatir saya tidak cukup mampu untuk memenuhi persyaratan. Charlie melambaikan tangannya dan berkata, selama kamu bekerja keras, kamu tidak akan terseret. Kemudian Anda pergi ke Haicheng untuk mendaftarkan perusahaan, melengkapi kualifikasi yang relevan, dan mengatur bawahan yang kuat dan dapat diandalkan untuk melihatnya. Saat bisnis saya berjalan, dengan perkiraan konservatif Anda dapat menghasilkan puluhan juta setahun. Bab 3095. Orvel sangat bersyukur saat mendengar ini. Pada tahun-tahun awal, relatif mudah baginya untuk menghasilkan uang. Mengandalkan atribut khusus dan berbagai hubungan, dia bisa menghasilkan banyak uang setiap tahun dengan bermain sideball. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, dia berangsur-angsur hilang. Banyak hal yang dulunya sangat menguntungkan kini tidak tersentuh lagi, sehingga pendapatan merosot tajam. Namun, dia memiliki banyak murid. Biaya untuk memelihara dan memberi makan orang-orang ini tidak berkurang meskipun pendapatan menurun. Sebaliknya, karena harga-harga yang terus meningkat dan pendapatan per kapita yang terus meningkat, maka biaya-biaya mereka juga meningkat. Oleh karena itu, meskipun dia memiliki penampilan yang glamour dalam beberapa tahun terakhir, dia telah dalam kondisi melar. Charlie tiba-tiba berinisiatif untuk menyerahkan semua bisnis pasokan Ocean Shipping Group kepadanya di masa depan. Dan keuntungan besar yang terkandung di dalamnya tidak sedikit membantu baginya. Terharu, Orvel tidak bisa menahan diri untuk tidak membungkuk dan berkata, terima kasih, Guru, atas dukungan Anda. Charlie mengangguk dan tersenyum, kamu tidak harus bersikap sopan antara kamu dan aku. Setelah berbicara, Charlie berkata lagi,
Saya akan memberi Anda informasi kontak Melba nanti, dan Anda dapat berbicara dengannya secara langsung tentang hubungan bisnis di masa depan. Segera, Charlie teringat sesuatu, dan berkata, "Oh, ya, di masa depan, saya yakin akan sangat diperlukan untuk berurusan dengan beberapa orang lokal. Pasti ada ular lokal yang tak terhitung jumlahnya di tempat ini, dan Anda harus mengatur beberapa adik laki-laki di sini untuk membantu Melba menyelesaikan beberapa hal yang tidak dia kuasai. Saya akan memperlakukan bisnis ini sebagai bisnis keamanan yang dialihdayakan kepada Anda pada saat itu. Marin keuntungan juga harus cukup besar. Kemudian, dari tuan dari keluarga Hi, saya akan mengatur 1 atau 2 untuk Anda." Orvel dengan cepat berkata, "Guru yakinlah. Saya akan berusaha sekuat tenaga untuk memastikan pengoperasian normal terminal." "Baik." Charlie mengangguk puas, dan berkata, "Jika ini masalahnya, maka kamu harus cepat merencanakan kapan kamu kembali, dan berkonsultasi dengan Melba untuk melihat apa yang perlu kamu persiapkan dan mengerjakan pekerjaan rumahmu sebelumnya." Setelah berbicara, Charlie melihat waktu, meregangkan pinggangnya, dan berkata kepada Orvel dan Isaac, "Oke, mari berada di sini hari ini. Kalian berdua telah bekerja keras juga. 2 hari kemudian, ini akan menjadi konser Sarah. Lebih memperhatikan situasi di Auros Hill, jika ada ngengat jahat datang, tolong beritahu saya tepat waktu."